Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deden Deni Hidayat dari kelas 11 IPS 3 absen 6. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Salawat serta salam tak lupa semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga pada kita selaku umatnya. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang karya tulis ilmiah. Menurut situs Warta, karya tulis ilmiah akan memecahkan suatu permasalahan dari landasan teori dengan metode-metode yang bersifat ilmiah, sehingga memiliki fakta solusi yang mengenai masalah. Yang pertama saya akan bahas yaitu pengertiannya. Karya tulis ilmiah itu apa sih? Nah, jadi karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dari landasan teori dengan metode-metode ilmiah. Adapun pengertian menurut para ahli yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Brotowojoyo, karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Yang kedua, menurut Jones, karya ilmiah merupakan karangan ilmiah yang ditujukan untuk masyarakat tertentu ataupun profesional yang biasanya bersifat karya ilmiah tinggi. Yang ketiga, menurut Dr. Andes Totok dan Dr. Bambang, menurut mereka karya ilmiah adalah serangkaian kegiatan penulisan yang berlandaskan pada hasil penelitian yang disusun secara sistematis menggunakan metodologi ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban ilmiah dari suatu permasalahan. Sekarang tujuannya. Jadi, tujuan karya tulis ilmiah yaitu untuk menginformasikan kepada para pembaca terkait suatu masalah beserta jawabannya, dan juga digunakan untuk membuktikan kebenaran dari suatu fakta. Ciri-ciri karya tulis ilmiah ada 9. Yang pertama, reproduktif. Artinya, karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Yang kedua, tidak ambigu. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas menggunakan bahasa yang membingungkan. 3. Tidak emotif. Artinya, karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan sang penulisnya, sebab karya ilmiah harus memanfaatkan fakta dari analisis penelitiannya, bukan dari perasaan subjektif sang penulis. Yang keempat, menggunakan bahasa baku. Kita harus menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku meliputi setiap aspek penulisannya. Yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Kita juga harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian sang penulis. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. Yang keenam, bersifat dekoratif. Artinya, penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Yang ketujuh, terdapat kohesi. Artinya, karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya, dan bersifat straightforward, maksudnya tidak bertele-tele dan tepat sasaran. Yang kedelapan, bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan sang penulisnya, melainkan berdasarkan data-data dari hasil penelitian. Nah, yang kesembilan, menggunakan kalimat yang efektif. Hal ini bertujuan agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Sekarang macam-macam karya ilmiah, yaitu ada artikel, makalah,
kertas kerja, paper, skripsi, tesis, disertasi, dan artikel ilmiah populer. Bahasan yang terakhir yaitu struktur. Struktur karya ilmiah ada 3. Yang pertama, pendahuluan. Bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian yang dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian dari masalah itu. Yang kedua, isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan ini bisa terdiri dari 1 atau lebih bab, tergantung seberapa pelik pembedahan dan pembahasan dari penelitian itu. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Bagian ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian pada bagian isi dan pembahasan. Jadi, dengan kita memahami karya tulis ilmiah ini, kita akan lebih mudah ketika membuat artikel ataupun karya tulis lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan juga kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.